Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada minggu yang lalu, yakni ilmu rijal hadis. Dan sekarang kita akan membahas mengenai cabang-cabang ilmu rijal hadis. Baik. Cabang-cabang ilmu rijal hadis ini terdapat 5 cabang. Yang pertama, ilmu tarikh ar-ruwah. Sebagaimana dikemukakan oleh Ujaz al-Khatib, ilmu tarikh ar-ruwah ini adalah ilmu yang membahas tentang para rawi hadis dari segi yang berhubungan dengan periwayatan mereka terhadap hadis. Ada sebuah cerita pada zaman dahulu di mana ada Ismail bin Ayyas dulu ketika di Irak pernah didatangi beberapa ahli hadis. Mereka mengatakan di tempat ini ada rawi yang meriwayatkan hadis dari Khalid bin Ma'dan. Kemudian Ismail mendatangi rawi tersebut dan menanyakan, pada tahun berapa Anda menulis hadis dari Khalid bin Ma'dan? Kemudian rawi itu menjawab tahun 113 Hijriah. Padahal Khalid bin Ma'dan ini wafat pada tahun 106 Hijriah. Lalu Ismail mengatakan, kamu mengaku-ngaku mendengar hadis dari Khalid bin Ma'dan setelah 7 tahun dia meninggal. Jadi ilmu tarikh ar-ruwah ini fungsinya itu akan menjelaskan semua hal ihwal para rawi meliputi tanggal lahir dan wafatnya rawi, guru-gurunya, kepada siapa saja rawi menyampaikan hadisnya, masa pengembaraan dan pencarian hadis, tanggal sampai kota mendapatkan hadis, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi keadaan hadis tersebut. Sufyan Tsauri pernah mengatakan, lamma ista'mala ruwah al-kazib ista'malna lahumut tarikh. Ketika banyak rawi yang menyampaikan kebohongan, maka kita akan membuat at-tarikh. Baik, selanjutnya cabang ilmu rijal hadis yang kedua adalah ilmu jarh wa ta'dil. Secara etimologi, al-jarh artinya yaitu melukai, dan al-adil yaitu sesuatu yang menenteramkan jiwa, yang menunjukkan bahwa ia seorang yang teguh dalam kebenaran. Sedangkan secara terminologi, Ujaz al-Khatib mengemukakan bahwa ilmu jarh wa ta'dil ini adalah ilmu yang membahas tentang segala keadaan para perawi dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan mereka. Jadi ilmu jarh wa ta'dil ini ilmu yang mengkaji tentang periwayatan hadis, yang memandang dari sisi kehidupan dan pribadi periwayatan hadis. Di dalamnya nanti akan dibahas tentang celaan dan pujian kepada periwayat hadis. Nah, setelah para periwayat hadis meninggal, kita tidak dapat melihat keadaannya. Dari ilmu inilah nanti kita akan dapat mengetahui apakah mereka ini termasuk sikoh atau tidak. Ya, jadi beberapa jenis penilaian para ulamanya itu ada sikoh, ada kazib, misalkan seperti itu ya. Untuk penjelasan lebih detailnya ilmu jarh wa ta'dil ini kita akan membahas di bab selanjutnya. Baik, selanjutnya yang ketiga cabang ilmu rijal hadis ini ada ilmu tabaqah ar-ruwah. Ilmu tabaqah ar-ruwah ini tabaqah secara etimologi ialah suatu kaum yang memiliki kesamaan dalam suatu sifat. Sedangkan secara terminologi yaitu suatu kaum yang hidup dalam suatu masa dan memiliki keserupaan dalam umur dan sanad, yakni pengambilan hadis dari para guru. Jadi untuk dikatakan satu tabaqah atau satu kesamaan, para rawi memiliki persamaan berikut. Di antaranya bisa dikatakan tabaqah itu hidup dalam masa yang sama. Yang kedua, umurnya sama atau menerima hadis dari guru yang sama. Dan yang keempat, bisa bersamaan saat bertemu dengan guru-gurunya.
Nah, menurut ulama hadis, kebersamaan dalam menimba ilmu juga itu sudah cukup untuk dikatakan satu tabaqah. Karena pada umumnya mereka memiliki umur yang sama ya. Nah, Anas bin Malik Al-Ansari yang merupakan sahabat junior akan dikatakan berada di bawah tabaqat Abu Bakar karena bila dilihat dari sisi mereka masuk Islam, Abu Bakar uh, jauh lebih dahulu ya. Akan tetapi jika dilihat dari sisi mereka berdua sama-sama sahabat, mereka bisa dikatakan satu tobako. Baik, selanjutnya cabang ilmu rijal hadis yang keempat adalah ilmu mu'atalib dan al-mukhtalib. Secara etimologi, mu'atalib ini adalah disatukan atau diselaraskan. Sedangkan mukhtalib artinya berbeda atau menyelisihi, yakni ilmu yang akan mengkaji dua nama yang khatnya sama namun lafaz dan orangnya berbeda. Baik, karena pada zaman dahulu tulisan Arab ini belum ada harokat, bahkan belum ada titiknya. Jadi rawan salah baca dan salah orang ya. Banyak ulama nulis kitab yang membahas tentang al-mu'talib dan al-mukhtalib, di antaranya Al-Ikmal karangan Abi Nashr bin Makula. Salah satu contohnya bisa dilihat secara langsung. Yang pertama ada tulisan dahulu, ada secara khat tulisannya tidak ada titik, tidak ada harokat, maka kita bisa berasumsi dengan bacaan berbagai bacaan gitu ya, bisa huruf ba, bisa jadi huruf sa, bisa jadi huruf ta gitu ya. Ini ada yang membaca bark, ada yang dibaca burok, dan ada dibaca turk ya. Yang kedua contohnya ada salam kan, ada yang pakai tasdid salamun, ada yang tanpa tasdid salam. Yang ketiga ada yang membacanya gonam, ada yang membacanya asam gitu. Yang keempat juga tanpa ada titiknya, tapi orang bisa berasumsi membaca itu menjadi al-jamal, juga bisa al-hammal ya. Baik, selanjutnya yang kelima cabang ilmu rijal hadis ini adalah ilmu al-muttafiq dan al-muftariq. Ilmu yang membahas mengenai persamaan nama dua perawi pada khat dan lafalnya dalam usul fiqh disebut mushtarak. Namun kesamaan ini bisa terletak pada nama rawi sendiri, bisa pada nama ayahnya, nama keluarga, dan lain sebagainya yang membuat nama perawi ini tidak jelas. Baik, kita langsung aja lihat contohnya ya. Contoh lafal Al-Khalil bin Ahmad. Sisi kesamaannya adalah namanya dan ayahnya. Dan jumlahnya ada 6. Dan yang kedua contohnya Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Namanya, ayahnya, dan kakeknya. Dan yang ketiga Abu Imran Al-Jawniyu. Nama kunyahnya dan nama nisbahnya. Jadi kalau nama kunyahnya itu menyebutkan bapak atau ibu dari anak siapanya gitu ya. Jadi Abu Imran, jadi bapaknya Imran. Kalau nama nisbahnya ini dinisbatkan bisa pada sukunya, pada nama kelahirannya dan sebagainya ya. Dan yang keempat Muhammad bin Abdillah Al-Ansari, namanya, ayahnya, dan nisbahnya yaitu Al-Ansari. Baik, dicukupkan sekian pembahasan mengenai cabang-cabang ilmu rijal hadis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.